Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Pramono dari kelas TID 23 dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di video kali ini saya akan menjabarkan salah satu materi, yaitu jenis-jenis memori komputer. Poin-poin yang akan dibahas dalam video kali ini adalah yang pertama, definisi memori komputer, lalu yang kedua ada karakteristik memori komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis memori komputer berdasarkan karakteristiknya. Lalu yang terakhir ada penjabaran masing-masing dari memori komputer. Lalu pertama, definisi memori komputer. Melansir dari Java Point, memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen atau bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan dalam memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Lalu di karakteristik memori komputer ada dua kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu volatil dan non-volatil. Untuk volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang daya apabila listrik dimatikan. Lalu untuk non-volatil, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatil. Memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non-volatil. Lalu untuk erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan dapat diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatil adalah ROM. Lalu untuk jenis-jenis memori komputer berdasarkan karakteristik. Yang pertama, lokasi. Berdasarkan lokasi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, memori lokal. Memori ini built-in berada dalam CPU atau mikroprosesor. Lalu memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Dan yang terakhir, memori ini disebut register. Lalu yang kedua, memori internal adalah berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer, diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau utama. Memori internal biasanya menggunakan media RAM. Lalu yang terakhir ada memori eksternal, bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU, diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen, tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol atau modul input-output. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, peta magnetik, dan lain-lain.
Untuk yang B, kapasitas memori, kapasitas register atau memori lokal dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam byte. Lalu untuk penjabaran masing-masing komputer, yang pertama ada RAM. Untuk definisinya, RAM adalah hardware yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM ini di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Lalu untuk fungsi dari RAM, yang pertama mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Yang kedua, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau arithmetic logic unit untuk diproses. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang keempat, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang terakhir, dapat mempercepat proses pengolahan data. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis dari RAM. Yang pertama ada dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan suatu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Lalu yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya, SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Yang ketiga ada DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory. Merupakan jenis-jenis RAM yang teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2 dan DDR3 dan DDR4 yang merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Yang keempat ada RDRAM RAM atau biasa disebut Rambus Dynamic Random Access Memory. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RAM yang sama dengan SDRAM, merupakan sebuah teknologi chip dinamis besutan Rambus Inc. Ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Yang kelima ada SRAM atau Static Random Access Memory.
merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari Central Processing Unit atau CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM atau SDRAM. Memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik, chip biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 lebih besar dari DRAM. Namun sayangnya SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Yang keenam ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory, merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Jenis memori ini banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu yakni FVM RAM. Yang terakhir ada NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti FPI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded, misalnya router. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil untuk menghidupkannya. Agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Yang kedua ada ROM. ROM adalah salah satu komponen terpenting pada perangkat elektronik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kode-kode program agar perangkat dapat berjalan. Tanpa adanya ROM, setiap komponen dalam perangkat elektronik seperti Central Processing Unit atau CPU, VGA, power supply, dan lain-lain tidak akan bisa tersinkronisasi. Jadi ROM bertugas agar masing-masing komponen bisa saling mengenali satu sama lain sehingga akhirnya bisa tersinkronisasi dan menjalankan proses-proses mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Lalu untuk fungsi dari ROM adalah yang pertama menyimpan data booting, lalu sering digunakan sebagai alat distribusi perangkat lunak atau software, lalu untuk membackup berkas. Lalu untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada mass ROM. Mass ROM tidak dapat di-upgrade maupun ditulis ulang atau non-flashable. Data yang ada di dalamnya merupakan data yang dimasukkan secara langsung melalui mass ketika perakitan chip. Dari segi harga, ROM ini jauh lebih ekonomis daripada jenis yang lain, terutama jika diproduksi dalam jumlah banyak. Meskipun begitu, ROM jenis ini sudah jarang digunakan karena dinilai kurang fleksibel. Yang kedua ada Programmable ROM atau PROM. Merupakan jenis yang datanya hanya bisa diisi atau diprogram satu kali saja. Setiap bit pada PROM disetting secara terkunci oleh antivirus atau sekring. Chip memori ini biasanya dijual dalam kondisi kosong sehingga memungkinkan pengguna memasukkan programnya sendiri. Perlu diketahui bahwa program tidak dapat dihapus. PROM akan menyimpan program tersebut selamanya. Yang ketiga ada Erasable Programmable ROM. Erasable
Programmable Read Only Memory atau EEPROM adalah jenis chip memori yang isi programnya bisa dihapus dan diprogram ulang. Berdasarkan pengisiannya, EEPROM dibagi menjadi dua jenis, yaitu EEPROM elektrik dan ultraviolet. Sesuai namanya, untuk menghapus dan menulis ulang EEPROM elektrik menggunakan listrik, sedangkan pada ultraviolet menggunakan sinar UV. Yang keempat ada Electrically Erasable Programmable ROM, merupakan jenis yang isi programnya dapat dihapus secara elektris. Contoh yang paling umum dari EEPROM adalah flash memory. ROM jenis ini dapat ditemui di beberapa perangkat yang digunakan chip BIOS, mulai dari konsol game dan digital kamera. Yang terakhir ada CD-ROM atau Compact Disc ROM, adalah perangkat pemrosesan data yang berfungsi membaca sekaligus memburning data berupa file dokumen, foto, audio, hingga video ke CD atau DVD. Sebelum adanya berbagai perangkat penyimpanan lebih modern layaknya flash disk dan cloud storage, sebagai pengguna seringkali menggunakan CD-ROM untuk menyimpan datanya ke CD. Untuk menyimpan data di CD, pengguna juga harus melalui tahapan burning di komputer. CD dimasukkan melalui driver CD atau DVD-ROM. Selanjutnya, pengguna dapat memburningnya melalui fitur yang ada di dalam komputer. Namun, dewasa ini banyak jenis vendor laptop atau komputer yang mulai meniadakan driver CD-ROM pada laptop. Kendati demikian, pengguna bisa melakukan burning data pada komputer atau PC. Umumnya driver CD atau DVD-ROM terletak pada CPU komputer. Lalu ada cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses atau yang dianggap penting oleh sistem komputer. Cache memory berfungsi sebagai buffer antara memori utama dan prosesor. Cache memory biasanya terletak di dekat prosesor dan memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada memori utama, sehingga membantu meningkatkan kinerja sistem dengan menyediakan data yang diperlukan oleh prosesor secara cepat. Lalu untuk fungsi dari cache memory, yang pertama, cache memory menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor. Cache memory dapat meningkatkan kecepatan akses. Cache memory juga berfungsi untuk menurunkan beban pada memori utama. Cache memory dapat meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Lalu untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada cache L1. Cache L1 atau cache level 1 adalah jenis cache memori yang paling dekat dengan prosesor dan memiliki kecepatan akses yang paling tinggi. Cache ini biasanya terletak di dalam prosesor itu sendiri dan bertanggung jawab untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh prosesor. Lalu untuk cache L2, cache atau level 2 cache adalah jenis cache memori yang lebih besar daripada cache L1 dan berada di dekat prosesor, tetapi memiliki kecepatan akses yang lebih rendah. Cache L2 ini bertanggung jawab untuk menyimpan data yang kurang sering diakses daripada data yang disimpan di L1. Lalu yang ketiga ada cache L3 atau level 3 cache, adalah jenis cache memori yang terletak jauh dari prosesor dan memiliki kecepatan akses yang lebih rendah daripada L1 dan L2. Jenis cache ini juga dikenal dengan sebutan main memory, bertanggung jawab untuk menyimpan data yang jarang diakses oleh prosesor. Lalu cache hard drive. Cache hard drive adalah cache yang berada di hard drive yang bertanggung jawab untuk menyimpan data yang sering diakses dari hard drive. Cache hard drive membantu meningkatkan kecepatan akses ke data yang disimpan di hard drive.
Lalu ada cache web. Cache web adalah jenis cache memori yang terletak di perambanan web atau web browser. Data yang dan bertanggung jawab untuk menyimpan data yang diunduh dari internet. Ini membantu meningkatkan kecepatan akses ke situs web yang sering dikunjungi dengan menyimpan data yang diperlukan dari situs tersebut di cache web. Lalu yang keempat ada HDD dan SSD. Untuk HDD atau hard disk drive adalah salah satu hardware yang atau perangkat keras yang digunakan sebagai media untuk menyimpan data di PC maupun laptop. Sedangkan untuk solid state drive atau SSD adalah jenis perangkat penyimpanan data generasi terbaru yang berbasis sirkuit terpadu. SSD menjadi inovasi penyimpanan data yang merevolusi cara perangkat digital menyimpan dan mengakses informasi. Di fungsinya dilihat dari segi fungsi, kedua hardware ini memiliki fungsi yang sama. Di antaranya tempat untuk menyimpan data, membackup data, dan tempat untuk menyimpan data dari software dan operating system. Namun jika dilihat dari performa SSD lebih unggul daripada HDD. Lalu untuk jenis-jenis dari HDD dan SSD adalah untuk di HDD serial Advanced Technology Attachment atau SATA. Yang kedua ada Advanced Technology Attachment atau ATA. Lalu ketiga ada Small Computer System Interface atau SCSI. Lalu yang terakhir ada Integrated Drive Electronic atau IDE. Lalu untuk di SSD yang pertama ada SSD 2,5 inch, lalu ada SSD M SATA, lalu ada SSD M2 SATA, lalu ada SSD PCIe, lalu yang terakhir ada SSD M2 NVMe. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.